Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi komunikasi melalui telepon. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Baik anak-anak, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, menerapkan komunikasi melalui telepon dalam bahasa Indonesia. Dan yang kedua itu adalah melakukan komunikasi melalui telepon dalam bahasa Indonesia. Untuk pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas tentang lanjutan dari materi yang kemarin, tentang komunikasi melalui telepon, dan hari ini kita akan membahas pokok bahasan yang pertama, melakukan sambungan langsung jarak jauh atau disingkat dengan SLJJ, dan sambungan langsung internasional atau disingkat dengan SLI. Yang kedua, langkah-langkah dan teknik menerima panggilan telepon masuk, dan yang ketiga, hambatan-hambatan dalam bertelepon. Oke, baik anak-anak. Jadi yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang melakukan sambungan langsung jarak jauh atau SLJJ dan sambungan langsung internasional atau SLI. Nah, yang pertama itu tentang SLJJ terlebih dahulu. Jadi, sambungan langsung jarak jauh itu adalah maksudnya kita masih dalam satu negara, cuma beda wilayah atau beda kota. Rumus untuk sambungan langsung jarak jauh atau SLJJ itu adalah kalian tekan kode area atau wilayah. Selanjutnya, setelah kalian menekan kode area atau wilayah, kalian masukkan nomor telepon tujuan kalian. Nah, di sini Ibu berikan contoh, Ani berada di Jakarta. Ia ingin menelpon temannya yang berada di Bandung. Nah, untuk kode wilayah Bandung itu 022. Sedangkan nomor telepon temannya Ani adalah 2551198. Maka Ani harus menelpon 022 2551 198. Jadi yang pertama itu kita harus memasukkan kode wilayah dulu, wilayah yang kita tuju. Kalian mau nelpon ke Bandung, ke Pasuruan, ke Jambi, atau kemanapun, karena beda-beda wilayah itu beda kode. Nah, kodenya itu nanti Ibu akan berikan di materi anak-anak lebih jelasnya, jadi nanti kalian bisa lihat di Google Classroom. Nah, untuk yang sambungan langsung internasional adalah kita menelpon orang yang beda negara dengan kita. Nah, rumus untuk sambungan langsung internasional itu kita harus memasukkan kode operator SLI terlebih dahulu. Setelah itu kode negara tujuan kita dan nomor telepon yang kita ingin tuju. Contohnya, Ani berada di Indonesia. Ia ingin menelpon temannya yang berada di Afghanistan. Oke, berarti ini dua negara yang berbeda, Indonesia dengan Afghanistan. Nah, kode operator SLI-nya 088. Kode negara Afghanistan itu 93. Jadi, dan nomor telepon tujuan yang Ani ingin telepon itu 2145678. Maka Ani itu harus menelpon 088 93 2145 6798. Jadi kalian harus masukkan kode operator SLI-nya terlebih dahulu, kemudian kode negara kalian tuju, entah itu Amerika, Afghanistan, Inggris, dan yang lain sebagainya. Karena tiap negara itu beda kode ya. Nah, selanjutnya setelah itu baru kalian masukkan nomor telepon yang kalian tuju. Intinya itu sebenarnya sama aja, cuma bedanya kalau antar negara itu kita harus memasukkan kode operator SLI-nya terlebih dahulu. Nah, kode operator SLI itu ada 001, 007, 008, 017, 016, 01017, 01010. Nah, kode operator SLI ini diberikan sesuai dengan operator penyelenggara. Jadi kita ikutin
kode operator yang diberikan. Setelah itu kita masukkan kode negara, baru kalian masukkan nomor telepon tujuannya. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah langkah-langkah menerima panggilan telepon masuk. Jadi yang pertama itu dering panggilan telepon masuk. Usahakan kalian itu mengangkat dering panggilan telepon masuk itu di dering kedua. Nah, setelah telepon berdering, ada panggilan masuk, kalian angkat telepon. Nah, apabila panggilan telepon masuk itu untuk atasan, tanyakan identitas diri, instansi atau perusahaannya, dan keperluannya untuk apa. Nah, kalau panggilan telepon masuknya untuk staf administrasi atau sekretaris, itu bisa dapat langsung ditangani. Oke, baik. Jadi sekarang kita masuk ke panggilan telepon masuk untuk atasan. Dan tadi kalian tanyakan dulu identitas dirinya, terus dari perusahaan apa, keperluannya juga apa. Nah, jika atasannya ada, maksudnya sedang ada di kantor dan ada di ruangan, dan apabila atasan bersedia menerima panggilan telepon masuk, maka kalian sambungkan panggilan telepon masuk itu ke atasan. Tetapi, jika atasannya tidak bersedia menerima panggilan telepon masuk, maka tawarkan kepada penelpon untuk meninggalkan pesan. Nah, ini berlaku juga untuk atasan yang tidak ada. Jadi, apabila atasannya itu tidak ada di kantor, sedang keluar, nah, maka tawarkan kepada penelpon untuk meninggalkan pesan. Jika penelponnya ada pesan yang ingin disampaikan, maka kalian sebagai penerima telepon harus menyiapkan alat tulis dan buku catatan atau block note. Nah, catat pesannya apa, dari siapa, untuk siapa, serta nomor telepon yang dapat dihubungi. Kemudian, setelah kalian catat, salin pesan tersebut ke dalam lembar pesan telepon atau disingkat LPT. Nah, setelah kalian salin ke LPT, kalian serahkan lembar pesan telepon tadi kepada atasan atau kepada karyawan yang berhak menerima pesan tersebut. Tetapi, jika penelponnya itu tidak ada pesan, maka kalian hanya cukup sampaikan terima kasih dan tutup telepon setelah penelpon menutup teleponnya ya. Jadi, jangan kalian dulu yang tutup teleponnya, kalian tunggu penelponnya menutup telepon, baru kalian tutup telepon kalian gitu. Jadi kalian tunggu si penelpon ini sampai menutup teleponnya, baru kita sebagai penerima telepon baru menutup teleponnya. Dan menutup teleponnya itu juga harus hati-hati gitu, biar terkesan lebih sopan, seperti itu. Nah, ini harus banget kalian ingat banget, apalagi ini sangat penting bagi seorang resepsionis dan seorang sekretaris. Jadi, apabila telepon berdering 1 kali, itu menandakan perusahaan tersebut solid. Berdering 2 kali, menandakan perusahaan sedang berjalan lancar. Dering 3 kali, menandakan wajar sebagai perusahaan. Dering 4 kali, menandakan beban kerja karyawan terlalu tinggi atau overload. Dering 5 kali, tidak pernah ada training tentang tata cara mengangkat telepon. Dering 6 kali, perusahaan termasuk jenis perusahaan yang tidak kenal sopan santun. Dering sampai 7 kali dan belum diangkat-angkat juga, maka perusahaan nyaris bangkrut. Dan apabila benar-benar tidak diangkat teleponnya, maka perusahaan sudah dinyatakan tutup. Jadi, jika kalian sebagai penerima telepon, itu paling efektif kalian mengangkat telepon di dering yang kedua. Karena dering kedua itu menandakan perusahaan sedang berjalan lancar. Selanjutnya, teknik menerima panggilan telepon masuk. Yang pertama adalah teknik mengangkat telepon.
Jadi ketika kalian mengangkat telepon itu, angkat gagang telepon dengan satu tangan yang bukan untuk menulis ya. Jadi satu tangan kalian untuk mengangkat gagang telepon, dan yang satunya lagi adalah untuk menulis. Yang kedua, memberi salam kepada penelpon. Bisa kalian lakukan dengan selamat pagi dari PT Mandiri dengan cara ada yang bisa saya bantu gitu. Yang ketiga ada apabila telepon datang dari lingkungan kantor sendiri. Misalkan dari bagian keuangan nih menelpon kalian. Nah, kalian bisa menjawab seperti ini. Dengan Luna dari bagian pemasaran di sini. Nah, seperti itu. Yang keempat, ada hubungkan segera penelpon dengan pihak penerima telepon. Jadi, misalkan ada telepon masuk dan ingin berbicara dengan atasan, dan memang saat itu atasannya sedang ada di kantor, maka kalian harus segera menghubungkan penelpon dengan atasan kalian. Yang kelima itu menciptakan kesan yang baik, terutama jika atasan sedang tidak berada di tempat. Berikan keterangan seperti, Bapak pimpinan sedang keluar ruangan, ada yang dapat saya bantu, Bapak? Atau ada yang dapat saya bantu, Ibu? Gitu. Bisa juga, Bapak pimpinan sedang di luar ruangan, ada pesan yang ingin disampaikan? Nah, yang terakhir itu suara dalam bertelepon. Jadi suara kita nih sebagai penerima telepon itu yang pertama harus jelas. Gunakan bahasa Indonesia yang baik, tutur kata yang sopan, santun, dan jelas. Yang kedua itu suaranya tidak monoton. Tidak monoton itu maksudnya tidak itu aja dan membuat orang menjadi bosan gitu, menjadi tidak paham apa yang kita omongin, maksud kita. Dan yang ketiga itu suaranya tidak dibuat-buat. Jadi kalau misalkan kita sebagai penerima telepon itu kita tidak boleh lenje gitu suara kita. Setelah kita harus benar-benar dengan suara yang singkat, padat, jelas, sopan, santun, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Misalkan, selamat pagi dari PT Mandiri, dengan saya, Sarah, ada yang bisa saya bantu? Seperti itu. Atau, mohon maaf Bapak dan Ibu, pimpinan kami sedang berada di luar. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan? Seperti itu. Jadi, suaranya itu tidak dibuat-buat, maksudnya kalian nadanya itu kayak nada orang marah-marah, atau nadanya itu kayak gimana ya, kayak nada manja-manja gimana gitu, kayak gini nih, halo selamat pagi dengan PT Mandiri, ada yang bisa saya bantu? Dan seperti itu ya. Jadi gimana ya, selayaknya aja gitu, selayaknya menjadi seorang sekretaris atau resepsionis. Selanjutnya, mencatat pesan telepon. Dalam mencatat pesan telepon, yang pertama, catat semua pesan yang masuk dengan jelas dan rapi. Yang kedua, catat tanggal, bulan, tahun, dan pukul berapa surat tersebut datang. Yang ketiga, catat identitas lengkap penelpon dan nama perusahaannya. Yang keempat, minta dan catat nomor telepon yang dapat dihubungi. Yang kelima, salin pesan ke lembar pesan telepon atau LPT. Yang keenam, setelah itu letakkan LPT tersebut di meja pimpinan atau di meja karyawan yang berhak menerima pesan tersebut. Nah, yang terakhir itu ada hambatan-hambatan dalam bertelepon. Yang pertama itu karena faktor kondisi fisik peralatan telepon. Seperti apa sih? Yang pertama, diakibatkan karena suara berisik yang tidak jelas. Yang kedua, suaranya itu hilang timbul, mungkin karena sinyal. Yang ketiga itu suaranya tiba-tiba mengecil. Yang keempat, tidak terdengar nada sambung. Jadi kayak misalkan kalian nelfon nih, kan ada tuh yang tidak kedengaran nada sambung sama sekali, diam aja. Nah, yang kelima itu tiba-tiba sambungannya terputus di saat percakapan berlangsung. Nah, yang kedua karena faktor pemakai, komunikator dan komunikan. Yang pertama, komunikator itu adalah pemberi pesan ya, dan komunikan kita sebagai penerima pesannya. Yang pertama itu diakibatkan karena berbicara sambil makan. Kalau kita
sedang menelpon seseorang dan kita berbicara nih, tapi sambil makan, itu suaranya akan terdengar tidak jelas gitu, kayak orang kumur-kumur. Nah, yang kedua itu tidak jelas pengucapannya. Nah, balik lagi kayak tadi, kalau kita berbicara sambil makan, maka pengucapannya itu akan tidak jelas. Dan itu sangat-sangat tidak sopan. Yang ketiga, berbicaranya terlalu cepat gitu. Jadi orang bingung. Kadang kan ada orang yang emang pengen nyatet gitu pesan apa yang disampaikan, tapi karena bicaranya terlalu cepat, jadi nggak bisa dan nggak tahu apa yang harus dicatat. Yang keempat itu berbicaranya sambil bersendal gurau. Bersendal gurau itu maksudnya bercanda. Jadi kebanyakan ketawa atau cengengesan. Nah, yang kelima ini berbicara dengan desah nafas terdengar. Mungkin kalian pernah menggunakan telepon gitu dan kedengeran tuh nafasnya. Kan kalau kita di telepon itu, kalau nafas kita terlalu mendesah gitu kan kedengeran ya nafasnya. Nah, ya seperti itu. Jadi kita harus harus benar-benar mempelajari etika dalam melakukan telepon gitu, baik itu melakukan panggilan keluar maupun menerima panggilan masuk. Karena karena kita itu sedang berkomunikasi dengan orang lain dan kita harus memiliki tingkat sopan santun dalam segi berbicara, apalagi kita berbicara dengan orang yang memang memiliki posisi dan jabatan yang tinggi di sebuah perusahaan. Baik anak-anak, Ibu akhiri ya presentasinya pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, mungkin kalian masih belum paham dari materi dan penjelasan yang Ibu berikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila kalian udah paham, alhamdulillah. Tapi kalau kalian memang belum paham, kalian bisa tanyakan di grup. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya. Kalau memang kalian belum paham, kalian bisa tanyakan ke Ibu. Dan materi yang lebih jelasnya itu kalian bisa lihat di Google Classroom, jadi kalian bisa baca-baca dari sana. Terima kasih anak-anak.